Shalom, perkenalkan nama saya Rahel Saragi dengan NIM 223020206027, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Adapun prinsip-prinsip perkembangan yaitu yang pertama, prinsip kesatuan organis. Prinsip kesatuan organis merupakan perkembangan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain saling berpengaruh. Tiap-tiap fungsi tadi hanya mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Contohnya, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebetulan. Artinya, kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan. Yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Prinsip yang ketiga yaitu tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang secara umum. Yang keempat yaitu prinsip interaksi. Prinsip interaksi yaitu antara pembawaan dan lingkungan harus saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Kelima yaitu prinsip kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat bergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Prinsip yang keenam yaitu setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk a. mempertahankan diri. Adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang kedua, mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi, dan sebagainya merupakan hasrat untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Prinsip ketujuh yaitu fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Contohnya, menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya secara bersamaan. Hanya pada waktu-waktu tertentu, salah satu fungsi yang kelihatan menonjol sehingga nampak secara berurutan. Fungsi ke-8, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integral. Dengan bertambahnya umur, perkembangan anak akan semakin maju pula, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. Prinsip ke-9, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Yang kedua yaitu permulaan kehidupan manusia atau perkembangan masa prenatal. Kehidupan manusia secara biologis dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan spermatozoa. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin dalam kandungan mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Masa kehamilan merupakan masa yang penting, karena dalam kehamilan terjadi beberapa hal yang terefek pada perkembangan janin selanjutnya. Periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, periode zigot, berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio, berlangsung akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga, periode janin, berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Membagi periode prenatal menjadi 1. Fase germinal atau waktu 2 minggu pertama,
Dan yang kedua, fase embrional atau waktu 6-8 minggu berikutnya. Yang ketiga yaitu fase fetal atau mulai minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Implikasinya dalam bidang pendidikan, supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.